Torao pernah dengar ada rumor poneglyph di Hachinosu. Kurohige juga menculik puding. Dan Rock sangat pede jadi raja dunia dengan menguasai Hachinosu. Apakah? Yosa, kembali lagi di Kakoi Anime. Dan ya, pada manga One Piece chapter 1155 kita melihat secara garis besar bagaimana Rock Pirate terbentuk dan juga bagaimana Rock di Xebec itu juga. Dan setelah atau kemudiannya kita mengetahui tujuan daripada Rock di Xebec, benar ya, benar-benar tidak salah lagi jika kita mengatakan kalau di era saat ini orang yang menggambarkan Rock di Xebec itu adalah Buggy dan juga Kurohige. Dimana pada saat Xebec mengatakan kepada Harald bahwa dengan menguasai Hachinosu, Rox berniat menghancurkan Marine dan juga kemudiannya World Government untuk menjadi raja dunia. Dimana dua objek tersebut saat ini masing-masing diincar oleh Buggy dan juga Kurohige. Nggak Buggy juga sih, tapi Cross Guild yang semua juga orang menganggap kalau Buggy adalah pimpinannya. Dan yap, organisasi ini benar-benar mengobrak-abrik Marine sampai sejauh ini, bahkan yang paling jauh yang pernah terjadi dalam sejarah Marine kurasa. Iyalah, kapan lagi Marine punya bounty. Sementara itu, di satu sisi lainnya di Marijoa saat ini, menurut Imo, Marijoa sedang dilanda lautan api. Yang mana ya, entah seberapa gawat situasi yang terjadi di sana di Marijoa. Tetapi, sampai seorang Semrock dipanggil kembali ke Marijoa, dan 3 Holy Knight yang ada di Elbaf juga dipanggil segera, itu artinya mungkin situasinya sangat gawat. Dan entah siapa pelakunya. Apakah Kurohige mulai memainkan perannya? Karena kalau berharap sama yang Ono kayaknya mustahil. Dan jika kita menganggap Kurohige lah yang melakukannya, karena juga Devon dan Van Auger ketika ditanya Saturn apa tujuan mereka, mereka menjawab Zawardo atau dunia. Jadi dengan ambisi Rox yang ingin menguasai dunia dengan langkah menghancurkan Marine dan juga World Government, saat ini sedang dilakukan oleh Cross Guild dan mungkin juga Kurohige Pirate. Cuman pertanyaannya cukup besar di sini ialah kenapa Hachinosu sepenting itu? Rox mengatakan dengan dia menguasai pulau tersebut yaitu Hachinosu adalah langkah pertamanya dalam menghancurkan dua kekuatan pemerintah saat itu. Sementara di satu sisi lainnya, seorang Kurohige juga ingin membuat Hachinosu menjadi sebuah kerajaan, wilayah yang sah dan diakui. Ini artinya Hachinosu sendiri mungkin adalah sudut penting. Ibaratkannya sebuah permainan catur, Hachinosu ini mungkin adalah posisi kuda ini untuk mengobrak-abrik dua hal ini. Dan sejauh ini diketahui Hachinosu pada dasarnya adalah sebuah pulau tempat di mana Marine membuang para tahanan yang tidak bisa ditampung lagi. Bahkan menurut Oyaji, mereka yang dibuang ke sana tinggal tunggu ajalnya saja. Jadi masuk akal kenapa di pulau Hachinosu terdapat sel-sel penjara. Ternyata ini alasannya. Dan hingga saat itu, pulau ini tentu saja hanya dianggap sebagai pulau buangan bajak laut. Sampai akhirnya mereka yaitu para bajak laut yang dibuang di sana menyadari bahwa di bawah pulau tersebut, pulau Hachinosu, tersembunyi sumber daya alam yang melimpah. Emas dan juga tambang emas ada di sana yang membuat para bajak laut tadi itu ya, yang awalnya hanya bisa menunggu sampai maut menjemput mereka, dengan adanya tambang emas tadi itu, mereka dapat hidup dan juga membangun organisasi yang mungkin bekerja sama dengan orang-orang kaisar di Underworld. Dan anehnya pihak pemerintah jadi kesel, mereka ingin pulau itu kembali atau berada di bawah kekuasaannya kembali. Kan kocak ya. Giliran udah ditemukan emas di sana langsung enak lagi diklaim. Padahal sebelumnya kayak tempat sampah untuk buang bajak laut di tempat itu. Tetapi entah apa yang terjadi sebenarnya, seharusnya pada insiden God Valley, dari percakapan Gap dan juga Kong, pemerintah atau mungkin Marine telah mengambil apa yang menjadi kebanggaan warga Hachinosu tersebut. Dan seharusnya tambang emas dan juga akses ke Underworld adalah yang menghidupi Hachinosu sampai saat itu. Apakah pemerintah mengambil tambang tersebut atau menutup akses mereka? Entahlah, namun Gap hanya bilang kalau pemerintah atau Marine telah mengambil itu daripada Hachinosu. Nah, sampai sejauh ini itu jelas ya kalau Hachinosu terhubung dengan Marine. Jadi dengan menguasai Hachinosu seharusnya adalah langkah mengecek ratu atau Marine ini kalau di dunia catur. Lalu bagaimana juga Hachinosu bisa cek raja atau World Government di posisi yang sama setelah mencek ratu atau Marine?
Mungkin jawabannya ada di insiden Rocky Port. Dimana jika kalian lupa soal insiden ini terjadi selama time skip dan itu membuat Koby disebut sebagai pahlawan Marine, Tourao jadi Shichibukai, dan Kurohige akhirnya jadi penguasa Hachinosu. Dan diketahui insiden ini dimulai dengan Tourao yang katanya mendengar rumor kalau di Hachinosu ada sebuah poneglyph. Nah, di poin inilah yang janggalnya, kenapa bisa ada poneglyph di Hachinosu? Dan untuk mengetahui kejelasannya, pertama perlu kita ketahui setidaknya ada 3 jenis poneglyph sejauh ini berdasarkan isinya. Dan ya, yang pertama itu adalah Road Poneglyph yang memuat satu titik lokasi yang nantinya dikombinasikan dengan 4 Road Poneglyph lainnya untuk menemukan titik Locktail. Singkatnya, Road Poneglyph adalah seperti panduan jalan untuk ke Locktail. Kedua, poneglyph yang isinya terkait sejarah dunia ataupun abad kekosongan dan terkait masa lalu di abad tersebut. Ketiga, poneglyph yang berisikan sejarah di tempat poneglyph itu berada. Nah, pertanyaan terbesarnya di sini adalah apakah poneglyph yang ada di Hachinosu terhitung yang mana? Tapi terkadang ya, poneglyph tentang senjata kuno ataupun sejarah abad kekosongan itu juga bisa tergabung dalam satu batu terkait sejarah juga di tempat itu. Contohnya saja poneglyph yang ada di Alabasta menjelaskan bagaimana kerajaan itu terbentuk dan juga terkait Pluton yang ada di Wano. Sementara contoh poneglyph lainnya yang terpisah itu ada di Skype atau lebih tepatnya di Pulau Jaya, di mana poneglyph yang ditemukan oleh Robin di reruntuhan kota Sandora menjelaskan perjuangan bagaimana rakyat Sandora melindungi kota emas Sandora. Sementara poneglyph yang ada di lonceng emas itu menjelaskan soal senjata kuno Poseidon yang ada di Fishman. Nah, itu dia yang ada di Hachinosu saat ini. Itu jenisnya seperti apa? Apakah poneglyph yang berisikan sejarah daripada tempat tersebut atau ada kaitannya juga dengan abad kekosongan? Tetapi apapun itu berarti Pulau Hachinosu punya sejarah karena di sana ada poneglyph. Dan pertanyaan yang terbesar di sini pun muncul akhirnya. Sebelum tempat itu menjadi tempat sampah buangan bajak laut oleh pemerintah atau Marine, dulunya Hachinosu itu dikenal sebagai apa? Itu dia yang akan menjadi pertanyaan terbesarku saat ini. Karena pastinya rencana Kurohige yang ingin membuat Hachinosu menjadi wilayah kerajaan itu pasti menyangkut hal ini. Dan ya, ini semakin menarik dan menjawab kenapa Kurohige menculik puding. Selain digunakan untuk membaca Road Poneglyph untuk mencari One Piece, kemungkinan Kurohige juga penasaran dengan apa yang ada di Hachinosu. Poneglyph apa itu dan menjelaskan tentang apa. Tapi mungkin masalahnya apakah kekuatan puding telah bangkit? Seharusnya sudah ya, karena jika kalian sadar, selama ini, selama dia dicuri oleh Kurohige, mata ketiganya selalu kelihatan. Berbeda dengan saat masih di Whole Cake, matanya selalu ditutupi dengan poninya tersebut. Dan hanya dia buka ketika di ruangan pribadinya saja, atau ketika tidak banyak orang lain melihatnya. Sementara sejak diculik oleh Kurohige, baik itu di kapal, di penjara, bahkan sampai di pelukannya Kurohige, itu selalu kebuka. Nah, jika Kurohige sudah tahu isi poneglyph yang ada di Hachinosu berkat puding, itu adalah langkah Kurohige untuk bisa menyerang World Government, karena mungkin ada sejarah yang menarik yang terjadi di Hachinosu pada saat itu. Apakah legenda Davy Jones ada di sana, atau mungkin Joy Boy ataupun semacamnya? Dan ya, bagaimana menurut kalian? Namun yang jelas, Hachinosu saat ini emang berada di posisi yang bisa mencek atau menskak ratu dan juga raja, yaitu Marine dan juga government. Dan benar, salah satunya harus dikorbankan jika sudah seperti itu. Makanya Rox bilang dia akan menghancurkan Marine terlebih dahulu, barulah bisa menghancurkan world government. Tidak mungkin raja diserahkan dulu kan? Artinya ini adalah menghancurkan Marine terlebih dahulu. Dan di sini pertanyaanku adalah, apakah Kurohige akan bergabung dengan Crossguild untuk menghancurkan Marine, ataukah Kurohige hanya menunggu timing kembali untuk segera bergerak mengincar world government untuk menjadi raja dunia?